Oke guys, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan malam ini saya mau berbagi tips atau sekedar berbagi ilmu, juga sekaligus mereview sebuah equalizer yang cukup terkenal dan sangat terkenal, cap kuping atau Behringer tipe FBQ 6200. Equalizer ini sudah lengkap ya dulur. Oke, tak review dulu. Nanti setelah review kita lanjut ke cara setting equalizer mode 2 atau 3W. Cocok untuk rumahan, kelas hajatan juga cocok. Sebelum lanjut ke review, yang baru mampir atau baru gabung ke channel saya, jangan lupa dukungannya, tekan subscribe, like, komen, dan share ya dulur-dulur semuanya. Oke, sudah tekan subscribe. Kalau belum, tekan dulu. Kalau belum ditekan, nggak tak review. Oke, yuk lanjut. Oke, kita lanjut ke bagian knob potensio. Ini sudah ada ping noise atau noise level di sini. Nah, fungsinya ini untuk cek VOH atau cek monitor juga bisa. Nah, ketika kita putar ping noise ini, maka nanti akan ada suara noise di output speaker. Masa segitu ya lor, untuk memastikan outputnya sudah sampai ke speaker. Terus ini sudah ada limiter ini dulur, limiter, dan ini thresholdnya untuk membatasi limit bagian input ya lur. Ini untuk limit input. Untuk knob bawah ini knob gain input ini dulur, ada tulisan inputnya, gain input, dan ya ini ada low cut dan high cut. Untuk frekuensi low cutnya ini ada di 10 Hz sampai 400 Hz. Untuk yang high cut ada di frekuensi 2,5 kHz sampai 30 kHz. Nah, itu udah fokus. Dan ini sudah ada output subwoofer. Ini kalau ditekan lampunya nyala artinya outputnya berfungsi. Untuk pengaturan subwoofernya ada di belakang equalizer ya lur. Frekuensinya ada di belakang dan gainnya ada di belakang juga. Potensio ya lur. Untuk yang bawah ini sama seperti yang atas. Gain input, low cut, dan high cut. Dan ini untuk ring ya lor, tombol ring. Kalau kita tekan ke bawah artinya dia ringnya ada di 6 dB, kalau kita ke atas ada di 12 dB. Dan yang tombol FBQ ini fungsinya untuk menyalakan lampu di fader-fader ini ya lor. Ketika tombol ini lampunya menyala merah, lampu di sini mati lor. Tapi ketika kena input musik atau input mikrofon, dia akan menyala di frekuensi yang terdengar di musiknya. Misal ada frekuensi bass drum, dia akan menyala di bagian sini ya loh. Kalau tombol ini kita matikan begini, nah lampunya akan menyala semua. Kalau kita tekan begini, lampunya mati. Tapi ketika ada nada tinggi, dia akan menyala ya lor. Ini juga sangat cocok untuk mengetahui feedback di mikrofon. Oke, lanjut kita cara setting equalizer mode 2W. Untuk mode 2W misal digunakan untuk
center atau monitor panggung bisa diaplikasikan ya dulu. Untuk channel 1 ini misal diaplikasikan di low sub atau di 18 in, kita cukup gain inputnya di 0 dB atau arah jam 12. Terus untuk low cut-nya ini kita putar ke kiri mentok. Kenapa kok ke kiri mentok? Karena agar suara low sub-nya masuk semua ya lur. Kalau kita putar ke, misal kita arahkan ke 50 atau ke 75. Kalau ke 75 ini yang masuk ke speaker nanti frekuensi 75 sampai 400. 75 sampai 400. Kalau kita putar ke 50, frekuensi 50 sampai ke 400. Jadi untuk 50 ke bawah tidak akan masuk ya lur frekuensinya. Oke, bisa dipahami. Jadi kita putar ke kiri mentok agar frekuensi 50 ke bawah bisa masuk untuk nada rendahnya di subnya. Dan untuk high cut-nya kita pentokkan ke kiri juga, supaya ke arah ke mid ya lur, ke mid. Kalau kita putar ke kini kan ke high atau titer ya lur, cis gitu. Jadi ya nggak mungkin speaker low sub kita kasih nada tinggi, kita pentokkan ke sini aja atau kita angkat. Dan untuk frekuensi divider ini ya lur, untuk frekuensi di 200 atau 250 sampai 20k ini kita flat atau di tengah-tengah ya lur. Cukup kita potong di bagian frekuensi 4k sama 1k. Kenapa mas kok dipotong mas? Karena frekuensi ini rawan feedback ya lur, meskipun diaplikasikan di speaker 18 in. Dan untuk frekuensi yang di boosting itu kita sebenarnya menyesuaikan box dan speaker kita ya dulur. Dan caranya boostingnya begini, kita ambil dulu di frekuensi 40 sampai 160. Bagaimana respon dari box dan speaker kita. Kalau sudah responnya sudah cocok ya sudah begini ya lur untuk settingnya. Dan untuk lebarannya bisa teman-teman sesuaikan sendiri dengan komponen teman-teman. Jadi misal gini, ini kan low sub ya lur. Kalau kita settingnya begini kan low sub. Kalau untuk sub saja, murni sub itu yang di boosting 80 ke bawah ya lur, 80 Hz ke bawah sampai 31,5 atau 25k 25 Hz maksudnya. Tapi juga mungkin ya lur speaker bisa respon serendah ini, jarang itu lur, jarang sekali. Karena frekuensi segini itu yang mendengarkan hanya hewan-hewan ya lur, hanya hewan. Frekuensi yang kita dengarkan ada di frekuensi sebenarnya 35 Hz sampai ke 10k atau 12k ya lur. Ya ini untuk sub ya lur, sekali lagi ini untuk sub. Kalau untuk low sub kita boosting di sampai 160. Ini untuk low subnya, untuk center atau monitor panggung. Nah gini ya lur, gini. Terus untuk set fill atau low mid high kita flatkan dulu semuanya. Kita flatkan, dan frekuensi yang kita angkat di sini kalau kita aplikasikan di set fill yang bawah ini cukup kita flatkan. Ini ya lur, 125 flat, 160 angkat sedikit. Ini kan juga angkat sedikit ya lur, kita angkat sedikit. Jadi titik potongnya nanti kan sebenarnya ketemunya gini ya lur. Untuk titik potongnya itu sebenarnya ketemunya seperti ini. Jadi antara frekuensi sini sama sini itu tidak hilang. Ini untuk speaker 15 in ya lur. Kalau low mid kan 15 in biasanya. Low mid 15 in.
Jadi frekuensi dari 160 sampai 16 kilo ya dulur, 16 kilo. Untuk yang 20K kita flatkan saja, karena seperti tadi frekuensi tinggi itu yang bisa mendengar itu hanya hewan ya dulur, sikik-sikik atau sangat tinggi sekali gitu ya lur. Kalau di perangkat audio tidak mungkin bisa menerima. Kalau dipaksakan di posting begini nanti akan rusak ya lur, untuk twitternya jebol kebanyakan. Jadi kesalahan teman-teman itu terkadang itu memposting frekuensi tinggi yang tidak bisa diterima oleh komponen speaker kita. Untuk frekuensi high-nya yang kita posting itu ada di frekuensi 8 kilo, 10 kilo, sama 12 kilo. Untuk 16K kita angkat satu strip ya dulu. Dan untuk yang kita cut itu di 4K itu kita cut satu strip ke bawah. Untuk 3,15K sama 6K ini kita flatkan dulu, karena 3 frekuensi ini mengakibatkan feedback ya, yang sering saya praktekkan itu 3 frekuensi ini. Jadi ketika 4K ini kita posting, misal kita posting ini juga ikut ya lor, juga ikut. Ketika kita turunkan atau kita cut, ini juga ikut diturunkan, karena frekuensi 3 ini saling berkaitan ya dulur. Dan frekuensi 1K ini juga kita cut ya dulur, 1K 800 sama 1,2K. Ini juga mengakibatkan feedback, biasanya bunyinya ngung gitu ya lur. Kalau di sini nging ya lur. Pendengaran kita juga harus lebih teliti. Kalau nging itu biasanya di frekuensi tinggi ya lur. Kalau ngung itu kan di frekuensi middle, dari sini sampai sini biasanya. Tapi yang paling peka untuk feedback itu paling di sini, 1K itu sering feedback. Nah untuk frekuensi yang ini kita angkat satu strip dari 0 dB ya lur, atau kita sesuaikan dengan speaker kita sendiri. Oke, bisa dipahami ya lur. Nah yang belum di knob bagian lokat dan hikat, udut dulu lur. Untuk bagian lokat kita potong di bagian 110 Hz. Ini diarahkan di 110 Hz. Loh kok di 110 mas, kenapa enggak di 75 atau 50? Sebenarnya di 75 enggak apa-apa ya lur, kalau speaker kita 15 in. Karena ini saya pakai di speaker 12 in, saya taruh di 110 ya lur. Kalau saya taruh di 75 itu terlalu ngebas, nanti speakernya itu brodol ya lur, speakernya udah brodol ya lur. Kita taruh di 110, dan yang high-nya kita taruh di 22 atau 30 ya lur, sesuaikan saja sama titer kita. Kita dengarkan sama titer kita. Kalau misal taruh di 15 kurang, titernya kurang keluar, kita taruh di 22. Loh kok taruh di 22 mas, katanya tadi frekuensi ini tidak mungkin didengar oleh telinga kita. Nah kalau kita taruh di 22 ini kan batas ya lur, batas. Jadi yang masuk di speaker itu frekuensi dari ini 2,5 kilo sampai 22. Jadi untuk 22 ke 30 ini tidak masuk ya lur, perlu di garis bawah ini ya lur, gitu. Ini untuk mode 2W. Untuk mode 3W nya kita bisa di subwoofer ya lur. Ini subwoofer itu frekuensinya di belakang itu juga bisa untuk low. Bentar ya lur, tak lihatkan dulu, semoga aja bisa ya lur. Oke bisa, bentar lur. Aduh gue rada ruwet lur. Nah itu ya lur, itu ada X over frekuensi atau sub out. Di situ kan ada potensio, tulisannya ada di frekuensi 30 sampai 200. Nah 200 itu kan termasuk low ya lur.
low, itu bisa diputar sesuai speaker kita. Kalau saya taruh di frekuensi 100 ya lor, untuk low itu saya gunakan untuk low sebenarnya. Oke dulur, jadi equalizer ini bisa untuk main 3W atau 2W. Equalizer ori USA. Oke dulur, mungkin cukup gitu saja. Jangan lupa dukungannya ya dulur, untuk tekan subscribe, like, comment, dan share. Oke, di sini saya tidak bermaksud untuk menggurui atau mengajari ya lor. Kita di sini saling belajar, intinya saling belajar. Jika penjelasan saya kurang tepat di pandangan teman-teman, bisa diluruskan di komentar di bawah nanti ya lor, atau bisa ditanyakan di komentar di bawah. Intinya kita di dunia sound itu belajar ya lor, belajar, karena yang kita ketahui ilmu di dunia sound itu tidak ada batas ya lor, tidak ada batasnya. Semua itu masih banyak perjalanan. Oke dulur, next waktu kita praktekkan dengan suara ya lor, karena ini sudah malam hari, jam 1 malam. Jadi kita cukup mereview saja. Dan waktu kita praktekkan dengan suara dan kita gabungkan dengan cross aktif DBX 234 XL. Ini ori titik, intinya ori ya dulur. Mungkin teman-teman sudah tahu ori atau bukan, itu sudah tahu ya dulur. Duh, panggil copotannya. Oh iya lur, ori pok kawe ra genah, sing genah ki ori. Oke, cukup gitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.